Kenapa anak muda sekarang nggak mau jadi petani? Bahkan profesi menjadi seorang petani bisa punah. Faktanya anak muda malah memilih bekerja di kota, mereka bekerja, dagang, daripada nerusin pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Karena di kota dianggap bisa lebih sukses, bisa lebih modern, karena tekanan sosial yang ada di masyarakat pedesaan. Dianggap di kampung menjadi stagnan, tidak berkembang, bahkan menjadi petani itu bukan hal yang diinginkan. Hidup di kampung kalah pamor, sehingga hidupnya seakan-akan stagnan, tapi sebenarnya kalau dikelola dengan baik, maka hidup di kampung dengan mengelola pertanian itu bisa menjadi lahan daripada pekerjaan, bahkan menjadi ketahanan pangan dan kemandirian. Mari kita bahas seputar kenapa anak muda zaman sekarang tidak mau menjadi petani. Nah, sebenarnya kenapa nggak mau menjadi petani? Karena kebanyakan petani itu biasanya hanya menjadi sisa jalan kehidupan. Bahkan dianggap belum naik kelas, dianggap mindset dalam tekanan sosial jikalau bertani adalah orang yang miskin. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, juga di dalam sekolah kita pun nggak diajarkan bagaimana mengelola pertanian, diajarkan untuk bisa bekerja, diajarkan untuk mungkin kerja kantoran, bahkan menjadi PNS itu yang mungkin dianggap lebih baik. Sehingga menjadi petani seakan-akan tidak dihargai, bahkan sistem yang tidak berpihak, seperti modalnya besar, sedangkan hasil panennya kadang-kadang tidak bisa menutupinya. Atau mungkin boleh jadi daya jualnya ketika mereka panen, baik mungkin padi, sayuran, atau mungkin di peternakan, tapi mereka tidak bisa menghasilkan. Sehingga anak-anak muda melihat orang tua mereka pun kesusahan, orang tua mereka pun tidak bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik, maka mereka tidak mau nerusin daripada profesi orang tuanya. Mereka pergi ke kota yang namanya mungkin urbanisasi, di sana mengadu nasib di kota, padahal sebenarnya di kota belum tentu juga itu mengenakan. Mereka harus berjuang, mungkin banyak stresnya, bahkan di sana peluangnya mungkin sangat sedikit sekali, karena persaingan yang begitu ketat dan begitu luar biasa untuk kehidupan kota. Jikalau ini terjadi sehingga SDM untuk menjadi seorang petani itu sangat sedikit dan ketahanan pangan pun mungkin akan terganggu. Nah, sehingga sebenarnya ini akan menjadi hal yang berbahaya. Nah, mungkin hari ini kita harus bisa melihat juga dari sisi positifnya. Bagaimana sekolah-sekolah ada yang sudah mengajarkan studi lingkungan, merawat lingkungan, bukan sampai jenjang universitas untuk bagaimana mengembangkan sistem pertanian, sistem peternakan, dan hal-hal lainnya yang membuat ketahanan pangan. Nah, sehingga hal ini menjadi dampak yang positif, mungkin bagi lapangan pekerjaan, bagi sumber daya manusia, bahkan banyak yang berminat untuk mengelola pertanian. Nah, sehingga ada yang mengembangkan pakai teknologi, dari mulai pengolahannya, manajemennya, bahkan cara memasarkan daripada pertanian itu sendiri, baik mungkin sayuran, bahkan hal-hal lainnya, sehingga petani itu tidak diidentikan dengan miskin, tapi petani juga bisa sukses. Bahkan ketika hal ini terjadi, maka bagaimana pertanian ini bisa dikelola dengan cara profesional, bahkan dengan mungkin yang sebelumnya banyak orang yang pergi ke kota untuk mengadu nasib sukses, maka hari ini mungkin banyak juga anak muda yang belajar bagaimana mengelola di lingkungannya, di kampungnya, bahkan pertaniannya, supaya bisa menjadi pertanian yang modern, pertanian yang menjanjikan untuk mungkin mendapatkan persaingan dalam bagaimana kehidupan dunia kerja hari ini. Sehingga anak muda kita terkelola bukan hanya mengandalkan daripada kekuatan atau fisiknya dalam pertanian, tapi bagaimana mereka mengembangkan dalam segi teknologinya, dalam segi hal-hal kebaikannya, sehingga hal ini menjadi dampak yang positif. Maka bertani itu sebenarnya bisa jadi sumber pekerjaan. Mungkin ada yang bangun usaha, bahkan pertanian yang modern. Mudah-mudahan fenomena ini tidak berlanjut sehingga kehilangan sumber daya petani, bahkan kita kehilangan ketahanan pangan itu sendiri. Maka semangat bagi anak muda yang memang mungkin melanjutkan bagaimana pertanian orang tuanya atau mengelola hal-hal kebaikan itu sendiri,
Jangan mudah putus asa, dan ini menjadi kemuliaan apapun yang dikerjakannya. Tentu dengan ilmu, dengan profesionalnya, itu akan menghasilkan kesuksesan dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.